Halo Sobat Naturalis, kalau kalian pernah melihat tanaman dengan daun besar mirip pisang, bunga merah menyala, kuning atau oranye yang tumbuh di taman, pinggir jalan, bahkan halaman rumah, kemungkinan besar itu adalah Canna indica. Tanaman ini sering dianggap cuma tanaman hias biasa, padahal di balik tampilannya yang mencolok, ternyata Canna indica punya sejarah panjang ribuan tahun. Pernah jadi tanaman pangan kuno di Amerika Selatan, menyebar ke seluruh dunia lewat jalur perdagangan manusia, bahkan di beberapa negara dianggap tanaman invasif. Dan yang paling menarik, nama indica pada tanaman ini sebenarnya cukup membingungkan, karena meskipun namanya seolah berasal dari India, justru tanaman ini asli benua Amerika. Di video kali ini, kita akan membahas lengkap tentang sejarah panjang Canna indica, arti nama ilmiahnya, asal-usul dan penyebarannya, klasifikasi ilmiah, ciri lengkap, habitat alaminya, hingga manfaat ekologis bagi lingkungan. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nama ilmiah tanaman ini adalah Canna indica. Kata Canna berasal dari bahasa Latin yang berarti bulu atau reed. Sedangkan kata indica berarti berasal dari India. Tapi anehnya, tanaman ini sebenarnya bukan asli India. Lalu kenapa dinamai indica? Pada masa kolonial Eropa dulu, wilayah tropis Amerika sering disebut sebagai West Indies atau Hindia Barat. Saat tanaman ini pertama kali dibawa ke Eropa, para ilmuwan mengira tanaman ini berasal dari wilayah India. Akhirnya, indica terlanjur digunakan pada tanaman ini. Tanaman ini kemudian dideskripsikan secara ilmiah oleh Carl Linnaeus pada tahun 1753. Nah, Sobat Naturalis, sejarah Canna indica ternyata sangat tua. Para ahli botani percaya bahwa tanaman ini sudah dibudidayakan oleh masyarakat asli Amerika tropis sejak ribuan tahun lalu. Bahkan sebelum bangsa Eropa datang ke Amerika. Suku-suku kuno di Peru, Kolombia, dan wilayah Andes sudah memanfaatkan umbi rimpangnya sebagai sumber makanan. Di Amerika Latin, tanaman ini dikenal dengan nama Achira. Umbinya kaya pati dan dulu dipakai sebagai bahan pangan penting, terutama di daerah pegunungan Andes. Ada catatan sejarah dari abad ke-17 yang menyebut masyarakat Peru memanggang rimpang tanaman ini di dalam tanah menggunakan batu panas. Jadi, sebelum kentang dan jagung mendominasi banyak wilayah Amerika Selatan, Canna indica sudah lebih dulu dimanfaatkan manusia. Canna indica termasuk ke dalam genus Canna. Genus ini unik karena menjadi satu-satunya genus dalam keluarga Cannaceae. Artinya, keluarga Cannaceae hanya memiliki satu genus utama, yaitu Canna. Dalam genus ini terdapat sekitar 10 spesies yang diakui secara umum, walaupun beberapa ahli botani berbeda pendapat mengenai klasifikasinya. Beberapa spesies terkenal antara lain: pertama, Canna indica, kedua, Canna glauca, ketiga, Canna flaccida, dan terakhir Canna compacta.
Dari berbagai spesies inilah muncul ratusan varietas hias modern dengan warna bunga dan daun yang sangat beragam. Sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi atau taksonomi dari Canna indica. Kingdom Plantae. Divisi Angiospermae. Kelas Monocotyl. Ordo Zingiberales. Famili Cannaceae. Genus Canna dan spesies Canna indica. Tanaman ini masih berkerabat dengan pisang, jahe, Heloconia, dan Bird of Paradise. Karena itu, bentuk daun dan pertumbuhannya memang agak mirip tanaman tropis eksotis lainnya. Sekarang kita membahas ciri fisiknya secara lengkap agar sobat naturalis sekalian tidak keliru dengan tanaman ini dan spesies lainnya dari genus yang sama. Yang pertama, batang. Canna indica memiliki batang tegak yang sebenarnya merupakan batang semu. Batang ini terbentuk dari pelepah daun yang saling membungkus. Tingginya bisa mencapai 50 cm hingga lebih dari 2 meter tergantung varietasnya. Yang kedua, daun. Daunnya adalah salah satu bagian paling mencolok. Ciri-cirinya besar, lebar, berbentuk lonjong, dan dengan daun yang sejajar atau dengan daun mempunyai tulang sejajar. Warnanya bervariasi antara hijau terang, hijau tua, ungu, bahkan kemerahan. Beberapa kultivar modern punya daun belang yang sangat dekoratif. Ukuran daun bisa mencapai panjang 60 cm bahkan lebih. 3. Bunga. Bunganya sangat mencolok dan berwarna terang. Warna yang umum seperti merah, oranye, kuning, merah muda, dan kombinasi bercak-bercak. Menariknya, bagian yang terlihat seperti kelopak bunga sebenarnya adalah staminodia atau benang sari steril yang berubah bentuk menyerupai mahkota. Itulah sebabnya bentuk bunga Canna terlihat unik dibanding bunga biasa. Yang keempat, buah dan biji. Buahnya berbentuk bulat berduri kecil. Bijinya sangat keras dan hitam mengkilap. Karena keras seperti peluru kecil, tanaman ini mendapat nama umum Indian Shot. Dulu, bijinya bahkan pernah dipakai sebagai pengganti peluru senapan kecil atau dijadikan manik-manik tradisional. Yang kelima, rimpang. Di bawah tanah terdapat rimpang besar yang menyimpan pati. Rimpang inilah yang menjadi sumber makanan tradisional di beberapa negara Amerika Selatan. Secara alami, Canna indica berasal dari daerah tropis dan subtropis Amerika. Tanaman ini menyukai daerah hangat, tanah lembab, dan sinar matahari penuh, serta area dekat sumber air. Habitat alaminya meliputi tepi sungai, rawa, hutan terbuka, lereng lembab, dan daerah tropis dataran rendah. Namun, tanaman ini sangat adaptif. Ia bisa hidup di dataran rendah atau dari dataran rendah sampai pegunungan sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut. Nah, sobat naturalis, ini bagian yang menarik. Awalnya, Canna indica hanya tumbuh di Amerika tropis. Namun, ketika era penjajahan dunia dimulai pada abad ke-15 hingga 17, bangsa Eropa mulai membawa tanaman eksotis ke berbagai negara.
Kana indica termasuk salah satu tanaman yang cepat menyebar karena bunganya yang indah, mudah tumbuh, dan tahan panas. Tanaman ini lalu dibawa ke Eropa, Afrika, India, Asia Tenggara, Cina, Jepang, hingga Kepulauan Pasifik. Di beberapa tempat, tanaman ini bahkan keluar dari kebun dan tumbuh liar. Sekarang, Canna indica sudah dinaturalisasi di banyak negara tropis di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, tanaman ini sering disebut bunga kana, kana merah, atau kana hias. Tanaman ini sangat populer sebagai penghias taman karena tahan panas, tidak terlalu rewel, dan rajin berbunga. Canna indica juga sering tumbuh liar di pinggir jalan, kebun kosong, saluran air, dan area yang lembab. Karena mudah berkembang lewat limpang, tanaman ini bisa cepat berbentuk koloni yang cukup besar. Sekarang kita masuk ke pembahasan manfaat ekologinya. Langsung saja yang pertama, menarik penyerbuk. Bunga Canna indica menghasilkan nektar yang menarik kupu-kupu, lebah, dan burung penghisap nektar. Karena itu, tanaman ini membantu mendukung populasi penyerbuk di lingkungan sekitar. Yang kedua, mencegah erosi. Akar dan rimpangnya membantu menahan tanah. Di beberapa tempat, tanaman ini digunakan untuk memperkuat tepi sungai dan mengurangi erosi tanah. Ketiga, menyerap air berlebih. Canna indica cukup tahan terhadap kondisi lembab. Karena itu, tanaman ini sering dipakai dalam tanaman rawa, sistem wetland buatan, dan biofiltrasi air. Tanaman ini mampu membantu menyerap nutrisi berlebih dari air. Yang keempat, habitat mikroorganisme dan serangga. Daunnya yang besar menciptakan area teduh dan lembab bagi serangga kecil, katak, dan mikroorganisme tanah. Secara tidak langsung, tanaman ini membantu menciptakan mikrohabitat kecil. Jadi, sobat naturalis, Canna indica bukan cuma tanaman hias biasa. Ia adalah tanaman tropis kuno dengan sejarah panjang yang pernah menjadi sumber pangan masyarakat Amerika kuno. Penyebaran ke seluruh dunia lewat perdagangan manusia, lalu berubah menjadi salah satu tanaman hias paling populer di daerah tropis. Dari daun eksotisnya, bunganya yang menyala, hingga kemampuannya bertahan di berbagai habitat. Canna indica adalah contoh bagaimana satu tanaman bisa memiliki nilai estetika, sejarah, budaya, bahkan ekologi. Kalau kalian pernah melihat bunga canna di sekitar rumah, sekarang kalian tahu ternyata tanaman itu punya perjalanan sejarah yang luar biasa panjang. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar tanaman apa lagi yang ingin kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mengenal tumbuhan, jaga alam kita. Salam alam, salam naturalis.